Itu hak BKM menulis. Saya lihat masjid-masjid tulis itu. Supaya khatib jangan suka-suka, hanya pegang khabar 45 menit. Bicara aja 45 menit. 45 menit bicara saja, Pak. Orang sudah selesai, sudah belanja, sudah beli telur satu papan, sudah makan nasi di warung AA, dia masih belum selesai di masjid. Panitia yang rencana ngajak khatib ke warung AA enggak jadi kerja lagi, Pak. Kap ajak terus ke Pak Bikilung. Jam 2 kita masuk kerja. Ini akibat apa? Isi kitab tidak diamalkan. Yang cara cuma baca kitab, tidak cara mengamalkan. Padahal hadis Nabi yang menyebutkan tingkatan seseorang disebut alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah. Kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan saudara sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh telah berhadir, dan semoga kehadiran kita tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang Allah muliakan, kita masih berada di dalam bab at-targhib fi salatil jum'ah wa sa'yu ilaiha, yaitu anjuran untuk melakukan salat Jumat dan berjalan di hari itu ke masjid-masjid Allah. Di pertemuan yang lalu kita telah membacakan salah satu hadis bahawa Nabi SAW menyatakan orang-orang yang pergi menuju ke masjid di hari Jumat, maka setiap langkah kakinya dihitung seperti langkah kaki orang yang berjihad fi sabilillah. Dan tapak kaki yang berdebu yang berjalan fi sabilillah maka diharamkan tersentuh oleh api neraka. Maka kesimpulannya di minggu yang lalu, orang-orang yang datang memenuhi panggilan Allah di hari Jumat, pahalanya sama seperti orang yang datang untuk berjihad, namun tentu tidak mendapatkan pahala syahid seperti orang yang berjihad di medan perang. Walaupun begitu, kalau mereka datang karena Allah, maka insya Allah setiap tapak kaki itu akan diharamkan untuk tersentuh oleh api neraka. Baik, kita sambung. Hadis berikutnya
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata man yaghtasala yaumal jum'ah barang siapa yang mandi di hari Jumat wa massa min tayyibin in kana 'indah, lalu setelah mandi dia memakai minyak wangi yang ada padanya, wala bisa min ahsani siyabihi, lalu dia memakai baju terbaik yang dia punya, summa kharaja hatta ya'ti al-masjid, lalu kemudian dia keluar dari rumah menuju ke masjid, fayarqa' ma badalahu, lalu dia melakukan salat ketika sudah sampai di masjid, walam yu'zi ahadan, dan dia tidak menyakiti siapapun, summa ansata, lalu dia diam hatta yusalli, sampai selesai salat Jumat, kana kafaratun lima bainaha wa bainal jum'atil ukhra, maka dia akan dihapuskan dosa-dosanya antara satu Jumat dengan Jumat yang lain. Hadis sahih li ghairi, riwayat Ahmad. Dalam hadis yang berikutnya, hadis riwayat Bukhari, an Salman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, la yaghtasilu rajulun yaumal jum'ah, kalau ada seseorang yang mandi di hari Jumat, wa yatatahharu mastata'a min at-tahur, lalu dia bersuci atau berwudu dengan sebaik mungkin, wa yudahinu min duhni wa yamussa min tayyibi baitih, dia memakai minyak wangi atau wangi-wangian yang dia miliki di rumahnya, summa yakhruj, lalu dia keluar, fala yufarriq baina isnain, dan dia tidak memisahkan di antara dua orang yang sedang duduk di hari Jumat, summa yusalli, lalu dia melakukan salat Jumat, ma kutiba lahu, yang diwajibkan untuknya, summa yunsit summa yansit iza takallama al-imam, dan dia diam ketika khatib sedang berkhutbah, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, maka diampunkanlah dosa-dosanya antara satu Jumat dengan Jumat yang lain. Ada beberapa hadis yang menyangkut masalah perkara-perkara sunnah ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dari kedua hadis yang kita baca tadi, ada beberapa perkara yang disuruh jaga oleh Nabi ketika proses melakukan ibadah di hari Jumat. Yang pertama, kata Rasulullah, man yaghtasala, yang mandi. Jadi hari Jumat itu sunnahnya mandi Jumat. Mandi Jumat dalam pandangan para ulama, jumhur ulama mengatakan baru disebut mandi Jumat kalau dilakukan setelah datangnya waktu subuh di hari Jumat itu. Itu baru disebut dengan mandi Jumat. Apakah setelah azan subuh kita mandi, ataukah setelah selesai solat subuh, atau mendekati Jumat, itu baru disebut mandi Jumat.
maka tidak disebut mandi Jumat kalau dilakukan sebelum datangnya waktu subuh. Itu kata jumhur ulama. Mazhab Malik mengatakan sebaik-baiknya mandi di hari Jumat ketika akan pergi menuju ke masjid. Ketika akan pergi menuju ke masjid. Jadi kalau pergi menuju ke masjid sekitaran jam 11, di situ diutamakan untuk mandi. Jadi kalau disuruh pilih apakah mandi Jumat itu bagusnya di awal waktu atau ketika mau ke masjid, maka yang lebih utama ketika mau ke masjid. Karena tujuan mandi Jumat adalah untuk membuat nyaman diri sendiri dan nyaman bagi orang lain yang berada di sekitaran kita di dalam masjid. Karena ada tipe orang yang mandi cepat di hari Jumat, jam 6:30 sudah mandi, tapi dia harus melakukan kegiatan di kantor. Maka mandi ini sudah disebut mandi Jumat dengan niat tentunya, karena yang menjadi pemisah antara satu ibadah dengan ibadah yang lain adalah niat. Kalau tidak diniatkan mandi Jumat, maka tidak dihitung juga mandi Jumat. Innamal a'malu binniyat. Ada orang yang mandi jam 6:30 lalu pergi ke kantor. Lalu dari kantor dia langsung menuju ke masjid. Apakah dia mendapatkan pahala mandi Jumat? Dapat kalau dia niatkan mandi Jumat. Namun posisinya kurang tepat. Jadi alangkah baiknya dia pulang dari kantornya kalau diizinkan pulang sebentar, lalu segera mandi dan menuju ke masjid. Itu lebih utama. Karena ketika kita datang di masjid, orang-orang merasa nyaman dengan kehadiran kita. Jadi bukan bau keringat, tapi bau orang yang baru mandi, bau sabun. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, tentu ini perlu diperhatikan. Bagi orang yang mungkin berjunub, lalu dia mandi sebelum datangnya azan. Kalau dia mandi sebelum datangnya azan subuh, maka sebaiknya nanti dia mandi kembali untuk mandi Jumat dengan niat mandi Jumat. Kecuali dia mandi junub setelah azan. Dia datang salat subuh ke masjid namun sudah selesai mandi. Jadi mandi junubnya juga bisa mendapatkan pahala mandi Jumat. Ada satu hadis lain nanti disebutkan man ghassala yaumal jum'ah ghassalal janabah, barang siapa yang mandi di hari Jumat mandinya mandi janabah, mandi junub. Nah, di sini ada dua makna. Para ulama mengatakan ada dua makna. Yang pertama maknanya adalah disuruh mandi dengan cara mandinya orang berjunub. Jadi mandi Jumat itu disunnahkan mandi seperti mandi junub. Itu makna pertama. Bagaimana orang mandi junub? Mandi junub itu simple. Bagi yang tidak ingin melakukan sunnah Nabi, maka cukup berniat lalu mengalirkan air ke seluruh tubuh. Itu sudah sah disebut mandi junub. Jadi rukunnya niat lalu mengalirkan air ke seluruh tubuhnya, kamano junub ya. Yang penting rata semuanya. Tapi dia meninggalkan sunnah-sunnah Nabi. Kalau Nabi mandi junub berdasarkan keterangan dari istrinya, ada dua hadis dari Ummu Salamah dan dari Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan cara mandi junubnya Nabi.
Nabi itu kalau mandi junub pertama sekali beliau membersihkan anggota tubuhnya dulu. Jadi belum langsung menyiram air ke seluruh tubuh, tapi dia bersihkan anggota tubuhnya. Nah, di situ proses awal ini, di situ Nabi pakai sabun, Nabi sikat gigi. Setelah itu beliau berwudu. Jadi setelah bersih-bersih berwudu. Lalu kemudian berwudunya seperti wudu untuk solat. Jadi itu belum menyiram air ke seluruh tubuh. Tadi bersih-bersih anggota semuanya, ya, mandi pemanasan lah ceritanya. Lalu beliau berwudu. Kemudian beliau mencelupkan tangannya ke dalam bejana atau ke dalam air dan menyisir rambutnya dengan tangannya 3 kali. Salasa hasyat, kata Aisyah radhiyallahu anha. Jadi setelah wudu beliau celupkan air sekali lagi ke dalam dengan tangannya, dia sisir rambutnya 3 kali dengan tangannya. 3 kali, jadi dimasukkan ke sela-sela rambutnya 3 kali. Boleh kanan duluan, boleh sekaligus. Lalu selesai itu barulah Nabi mengambil air dan menyiram dari atas kepalanya ke seluruh tubuhnya. Disunnahkan 3 kali kanan, 3 kali kiri. Setelah itu sebelum keluar dari kamar mandi, beliau kembali menyiram kaki. Khusus beliau menyiram kakinya sebelum keluar dari kamar mandi. Nah, makanya para ulama mengatakan bagi yang mengikuti metode mandi junubnya Nabi, itu kalau sudah mandi junub sesuai dengan yang dicontohkan Nabi, itu tidak perlu berwudu kembali. Jadi kalau sudah hadas besar terangkat, maka otomatis hadas kecil pun terangkat. Maka bagi mereka yang benar cara mandi junubnya, itu tidak perlu wudu, selesai mandi sudah boleh langsung salat subuh. Itu cara mandi Nabi. Kita paling banyak melakukan kesilapan, tidak mengikuti contoh Nabi mandi. Kadang-kadang kita tidak berwudu lebih dahulu. Ada yang model mandi junub, masuk kamar mandi, langsung ambil gayung, berniat siram air ke seluruh tubuh. Jadi tidak didahului dulu dengan bersih-bersih. Ada yang model setelah siram air, ambil sabun, kemudian baru cuci anggota. Di situ dia terpegang lagi kemaluannya sehingga membatalkan apa yang dia ingin sucikan. Model-model mandi yang tidak mengikuti ini, maka hendaknya dia berwuduk kembali setelah mandi. Sebenarnya wuduk itu di awal dalam urusan mandi junub. Sama seperti memandikan jenazah. Itu wuduk itu memandikan jenazah itu sama seperti seperti mandi junub. Wuduknya di awal. Bersih-bersih, sudah bersih-bersih, bersihkan kotoran jenazah, lalu dimandikan, cuci rambutnya, sikat giginya, macam-macam, bersih-bersih, lalu kemudian wudukkan. Habis wudukkan baru siram air ke seluruh tubuh jenazah. 3 rusuk kanan, 3 rusuk kiri, baru di tengah 3 kali. Maka disebut oleh orang Aceh sikurang. Itu cara mandi jenazah. Hari ini dihambo terus, Pak. Yang mandi jenazah, yang memandikan jenazah enggak pernah ikut pengajian. Kadang-kadang enggak diikuti tuntunan dalam syariat. Maka kadang-kadang diwudukkan terakhir, boleh, wudukkan terakhir boleh.
Tapi Nabi menyuruh mandikan jenazah, wuduknya di awal. Nanti kalau keluar sesuatu, darah kah atau kotoran kembali, cukup siram, baru wudukkan kembali. Kalau keluar. Makanya mandi Jumat, ketika Nabi menyebutkan siapa yang mandi Jumat dengan mandi junub, makna pertama, sunnah hukumnya mandi Jumat seperti orang mandi junub, tata caranya. Tapi bukan dengan niat mandi junub, bukan mengangkat hadas besar, tetap dia mengangkat hadas kecil. Makna kedua, disuruh berjunub. Makna pertama disuruh mandi dengan tata cara mandi junub. Makna kedua, sebahagian mengatakan sunnah hukumnya pagi itu berjunub. Kamu hokro keempat, disuruh berjunub, mana ada lain. Artinya sunnah di subuh Jumat itu, artinya di pagi Jumat. Ini kan mandinya kadang-kadang bisa jam 9, bisa jam 10. Sebahagian ulama mengatakan makna kedua yang dimaksud oleh Nabi bisa saja disuruh berjunub. Sunnah hukumnya berjunub. Arti berjunub ya terjadinya hubungan keluarga, hubungan suami istri di subuh Jumat. Subuh Jumat itu ya maksudnya habis salat subuh lah. Jadi kalau mau dipakai dalil, maka sunnah melakukan sesuatu yang menyebabkan junub, artinya hubungan suami istri, itu paginya kalau berdasarkan dalil, bukan malamnya. Orang hari ini kan kalau sudah malam Jumat tu sudah ganggu kawan, kan begitu ceritanya. Dalam grup-grup WA itu ada stiker malam Jumat grup ditutup lebih awal, begitu stikernya. Biasanya stikernya warna merah, jadi mana-mana ditempel-tempel di grup-grup WA. Ayo malam Jumat, grup ditutup lebih awal. Nanti ada juga yang bilang, ayo malam Jumat, malam sunnah Nabi, malam sunnah Nabi. Sebenarnya enggak boleh mengatakan itu. Karena memang tidak ada dalil yang menyatakan tentang adanya sunnah di malam Jumat melakukan itu. Tidak ada dalilnya. Yang kedua, dengan menyatakan ayo sunnah Nabi malam Jumat, seakan-akan Nabi kita pikirannya malam Jumat cuma itu aja. Padahal Nabi enggak menyuruh seperti itu. Yang ada dalilnya pagi Jumat. Itu pun maknanya diambil dari makna, ya dari dua makna tadi. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, yang intinya apa? Hari Jumat itu sunnahnya mandi. Jadi makruh pergi Jumat tidak mandi, makruh. Kemudian setelah mandi, hendaknya seseorang memakai minyak wangi. Memakai minyak wangi, baik pada badannya ataupun pada pakaiannya. Jadi disuruh berwangi-wangi. Minyak wangi ini salah satu kebiasaan Nabi SAW yang diajarkan pada setiap acara-acara yang bertemu dengan orang banyak. Sunnah memakai minyak wangi. Bukan hanya hari Jumat, salat biasa saja. Ini salat biasa, Pak. Itu sebelum menuju ke masjid, pakailah minyak wangi. Kalau model minyak wangi yang murah meriah, yang kira-kira pakai di rumah, belum sampai ke masjid sudah hilang wanginya, maka bawalah ke masjid. Masukkan ke kantong, bawa ke masjid, diciletnya ketika masuk pintu masjid, supaya orang terasa nyaman dengan kehadiran kita. Jadi minyak wangi itu sunnah. Datang salat subuh, bawa minyak wangi. Minyak wangi, kalau model minyak wanginya enggak tahan sampai ke masjid. Tapi kalau model minyak wangi yang kuat dan mahal biasanya, itu dari rumah sampai 3 hari enggak hilang-hilang bau, ya silakan pakai dari rumah.
Kalau datang waktu subuh enggak mesti pakai minyak wangi malaikat subuh. Malaikat siang pun enggak apa-apa, pakai saja. Bolehkah pakai minyak wangi beralkohol? Jumhur ulama mengatakan tidak bermasalah. Cuma makruh saja. Karena alkohol itu bermasalahnya ketika dikonsumsi. Kalau minyak wangi yang dipakai pada alkohol dipakai pada minyak wangi, itu kan fungsinya untuk menspray itu. Jadi waktu ditekan itu dipancet dia. Apa pancet? Apa pancet bahasa Indonesia dia? Untuk dia begitu kita tekan Pak, push begitu kan, dispray itu. Itu fungsi alkohol yang di situ untuk mempancat-pancatkan supaya dia kena ini. Itu jumhur ulama mengatakan tidak masalah. Tapi pilihannya lebih utama yang tidak pakai alkohol. Yang model cilet itu lebih utama. Paling lebih utama lagi ketika mendekati ke masjid. Itu makanya yang bisa dibawa dalam kantong bawa, lalu masuk masjid pakai ke pakaian. Jadi orang duduk samping kanan kiri hari Jumaat itu merasa nyaman. Salat biasa saja disuruh pakai, apalagi salat di hari Jumaat yang penuh dengan berbagai macam orang. Orang yang memakai minyak wangi, malaikat suka. Orang yang bau badannya, bau mulutnya, malaikat benci. Makanya dalam hadis tentang bawang merah dan bawang putih, man akala basalan atau man akala sauman atau basalan, barang siapa yang memakan bawang putih, bawang merah, maka malaikat pun tersakiti, kata Nabi. Bau mulut menyebabkan malaikat enggak mau mendekat. Jadi interaksi malaikat dengan kita itu sampai bau mulut pun enggak suka. Apalagi kalau bau badan. Makanya enggak boleh menyakiti orang yang salat bersama kita dengan galak-galak danyo, suka-suka kita. Inilah kemuliaan, berpahala. Pakai minyak wangi itu berpahala. Tujuannya apa? Pertama, karena Nabi yang suruh. Yang kedua, menyebabkan sesama muslim merasa nyaman dengan kehadiran kita. Kami waktu di Mesir tinggal di asrama internasional. Semua negara ada. Namun saya melihat sebahagian dari orang-orang atau teman-teman yang datang dari Afrika itu rata-rata tidak memperhatikan itu. Hancur masa depan kita waktu kita salat di samping mereka. Hancur betul masa depan kita itu. Sore main bola. Kadang-kadang tidak mandi. Itu gaya, mungkin di kampungnya udah biasa begitu. Main bola, itu orang-orang Afrika itu suka main bola. Teman-teman dari Guinea Bissau, Conakry, dari Kongo, Nigeria, itu kadang-kadang main, tidak mandi itu. Langsung pakai jubah, langsung salam. Masya Allah, baunya, Pak, subhanallah. Luar biasa. Kecuali hanya beberapa di antara mereka yang saleh, artinya yang betul-betul saleh, mandi, pakai minyak wangi, jubahnya bersih. Makanya orang yang berilmu dan saleh itu tampilannya beda, Pak. Dia necis, kalau pergi ke masjid necis. Necis, bajunya bagus, wangi, disukai oleh malaikat. Malaikat kalau sudah suka, doa melimpah ruah ke atas kita. Makanya tidak baik kapanpun, dimanapun, bau badan, bau mulut, tidak baik. Apalagi berhadapan dengan keluarga. Kita kadang-kadang para suami ini, kita hanya minta kadang-kadang istri untuk berdandan untuk kita. Jadi kita mendengarkan pengajian, hendaknya para istri bersolek untuk suaminya. Sebelum suami pulang kerja, mandilah, pakai minyak wangi, lalu pakai bedak, pakai lipstik, sisir rambut, yang keriting diluruskan, macam-macam. Kita dengar pengajian untuk istri, tapi kita lupa. Padahal Nabi menyuruh suami pun harus begitu di hadapan istri.
Allah pun mengatakan walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Sebagaimana engkau berharap istrimu berbuat baik kepadamu, maka balaslah juga engkau berbuat baik kepadanya. Ini juga termasuk dalil yang disebutkan oleh ulama. Isteri disuruh berdandan untuk suami, suami pun disuruh berdandan untuk isteri. Jadi pulang kerja tu mandi dulu. Mandi, pakai minyak wangi, jangan pakai lipstik, jangan pakai bedak, baru dekati isteri. Begitu kata Nabi. Ini kadang-kadang isteri sudah capek berdandan, ketika pulang suaminya, didekati oleh suaminya, istrinya langsung muntah-muntah. Padahal tadi isteri sudah berdoa untuk berlindung dari api neraka. Begitu suami pulang, langsung nerakanya muncul di hadapan. Nah, ini salah. Minyak wangi, mandi itu bahagian daripada sunnah. Kapanpun. Hari Jumaat lebih utama untuk dipakai. Kemudian, walabisa min ahsani siyabihi. Pakailah pakaian terbaik. Pakaian terbaik tidak mesti baru, tapi maksudnya baru dicuci, baru digosok. Jangan pakai baju kerja. Dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuh ketika menjelaskan makruh, perkara-perkara yang makruh yang berhubungan dengan salat, salah satunya adalah memakai baju kerja. Maksudnya dari pagi udah kerja tu. Pagi kerja udah berkeringat-keringat, apalagi kalau kerjanya model pok sempom, itu udah berkeringat-keringat, tiba-tiba langsung masuk ke Jumaat. Saya sering lihat tu orang-orang pabrik yang model baju enggak ada kancing di bawah, model tarik langsung dari tarik langsung kan, yang model celana dengan baju bersatu itu langsung pergi salat Jumaat dengan baju itu. Padahal tadi di situ dia sudah kerja, sudah melabur-labur di situ. Bau bajunya Masya Allah. Dia pergi, enggak pakai perasaan, tidak pakai, boleh kita bilang enggak pakai otaknya pun. Mungkin enggak ada otaknya pun tu. Itu langsung berdiri di saf-saf, orang salat tidak merasa nyaman. Makanya sunnah hukumnya memakai Jumaat tu memakai baju baru. Bagi kita yang ke kantor di hari Jumaat, bawa baju. Pas mau Jumaat ganti dengan baju yang baik. Baru dicuci, baru digosok, wangi. Ada orang yang mengira begini, alah menyanpih. Alah itu pun kan kecil kali itu. Memang kita meremehkan, tapi hadis Nabi mengatakan disuruh cari baju terbaik. Masalah warna, kalau ada warna putih itu yang lebih utama untuk hari Jumaat. Dan itu untuk laki-laki. Warna putih itu di hari Jumaat lebih utama untuk dipakai. Tapi warna putih tidak menjadi sebuah anjuran utama bagi perempuan. Perempuan itu lebih utamanya memakai warna yang semakin tertutup auratnya, semakin bagus. Makanya coba lihat perempuan-perempuan di Arab, itu dari dulu kebiasaan mereka, itu jarang pakai baju putih. Malah mereka pakainya yang hitam-hitam, jubah gamis hitam, kalaupun pakai jilbab hitam. Jadi jemaah belaka Allah, khususkanlah baju untuk hari Jumaat. Walaupun nanti ada yang mengatakan enggak perlu ini kalilah. Enggak usah detail-detail kalilah masalah itu. Kan apa aja bisa. Setiap kali orang memuliakan hari Jumaat, maka dia telah memuliakan salah satu permintaan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada baju khusus, makruh memakai baju kerja. Terutama ni yang PNS pegawai kantoran. Itu kalau bisa bawa baju ke kantor, pas mau Jumaat ganti baju. Celana boleh apa saja, yang penting suci, bersih. Hati-hati meremehkan celana.
Yang kadang-kadang kita celana itu sudah 3 hari kita masuk kantor. Apalagi yang model kantor menentukan warna baju. Kita cuma ada 2 pasang. Misal baju coklat. Cuma ada 2 pasang. Nanti kita pakai dari Senin sampai Rabu. Nanti dari Kamis, Jumaat, Sabtu, pagi, itu pakainya baju lain. Apakah kita sudah ke kamar mandi dengan celana itu? Mungkin kita sudah sudah BAB, BAK dengan celana itu. Kita mungkin tidak sadar bahwa mungkin terpercik kencing di celana. Lalu kita santai saja bawa celana itu ke dalam solat. Di situlah Nabi SAW mengingatkan azab kubur, salah satunya yang meremehkan urusan bersuci. Meremehkan urusan bersuci. Kena azab kubur tu. Makanya lebih bagus lagi hari Jumaat tu bajunya khusus, celananya khusus. Mau pakai celana boleh, kain sarung juga boleh, jubah juga boleh. Karena itu semua pakaian dibolehkan selama suci. Kalau kita kan terbias dengan adatnya orang-orang yang memasukkan agama Islam ke sini, salah satunya kan penduduk India dan Yaman. India dan Yaman, pakaian mereka kain sarung. Orang Yaman tu pakai kain sarung, Pak. Coba pergi ke Yaman. Itu setengah orang Yaman tu pakai kain sarung, Pak. Orang India juga pakai kain sarung. Kain sarung ini kita pakai ini. Jadi kita terbias dengan kebiasaan orang yang membawa Islam ke Nusantara. Maka tidak ada beda antara yang memakai jubah dengan kain sarung, yang penting suci. Jubah pun itu pakaian jahiliyah. Kenapa saya bilang begitu? Abu Jahal pakai jubah, Abu Lahab pakai jubah. Lalu kenapa Nabi meneruskan? Karena bagus, arti bagus, mudah untuk dipakai, lalu tertutup aurat dengan baik, lalu mudah bergerak, untuk salat mudah bergerak. Maka diteruskan oleh Nabi, jubahnya orang-orang jahiliyah diteruskan oleh Nabi karena tidak ada unsur-unsur kekafiran di situ. Jadi jangan merasa yang pakai jubah merasa lebih alim daripada yang pakai kain sarung. Dan jangan merasa yang pakai kain sarung lebih hebat daripada yang pakai jubah. Itu hanya pakaian, yang penting suci, Pak. Baik, kemudian sedikit lagi, lalu dia keluar menuju ke masjid. Minggu lalu sudah kita sebutkan, setiap langkah kakinya dihitung pahala oleh Allah dan diharamkan neraka tapak kaki yang berjalan fi sabilillah. Tapi jalannya ikhlas. Ikhlas, jangan merasa terpaksa melakukan itu. Oh, saya enggak jalan Ustaz, saya pakai mobil, maka mobilnya diharamkan masuk neraka. Mobilnya diharamkan masuk neraka. Orang di dalamnya enggak tentu. Mungkin ngambil mobil itu dengan cara kredit riba, walaupun tertulis sallallahu alaihi Muhammad di belakang, tetap juga pemilik mobil dalam neraka. Karena ada yang model ngambil-ngambil dengan cara kredit riba. Ngambil kredit riba, beli mobil, tulis di belakang la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Seakan-akan dengan kalimat itu sudah menghalalkan apa yang dia lakukan. Artinya, berjalanlah ke masjid dengan ikhlas, malaikat mencatat. Lalu dia salat. Tentu salat yang dimaksud salat tahiyatul masjid, masuk masjid, boleh salat sunnah wudu. Salat-salat sunnah, karena disuruh perbanyak salat. Disuruh perbanyak salat sebelum khatib naik ke atas mimbar. Itu enggak ditentukan berapa rakaat. Kita datang jam 10, salat 2 rakaat. Lalu istirahat lagi, salat lagi 2 rakaat, diperbolehkan untuk di hari Jumaat. Sampai khatib berada di atas mimbar. Jadi kalau khatib naik baru berhenti salat itu. Kemudian walam yu'zi ahadan, tidak menyakiti siapapun. Tadi disebutkan di hadis kedua, maksud menyakiti adalah dia tidak menyinggung perasaan siapapun ketika di masjid. Bagaimana menyinggung perasaan? Yufarriqu baina isnain. Ada 2 orang yang sudah duduk rapat di dalam saf di hari Jumaat, dipisahkan oleh dia. Itu menyakiti.
Makanya makruh, tidak baik datang di hari Jumat, kita suruh geser orang, lalu kita duduk di tengah-tengah di antara dua orang itu. Mungkin ini sahabat atau ayah dengan anaknya duduk berdua, lalu kita bilang, geser bacut, geser bacut. Kita ini telah menyakiti. Tidak baik melangkahkan kaki di atas bahu orang ketika hari Jumat. Jadi kita model dari entak juga, kita naik-naik terus ke atas bahu orang, itu menyakiti. Nanti ini kehilangan pahala ini. Ini tadi yang mau disebut perkara-perkara ini yang menyebabkan dihapuskannya dosa. Maka enggak boleh datang hari Jumat itu membuat orang tersinggung. Oh, ada saf yang kosong di depan. Cari dulu jalur yang kosong, yang tidak memisahkan di antara dua orang yang duduk. Cari dulu jalur yang kosong, baru masuk ke dalam sana. Jadi jangan di situ kosong, di sini ada orang sudah rapat duduk, kita langsung langkahkan bahu, kita langkah ke atas bahu mereka, atau kita pisah mereka, geser baju. Itu orang kan pas kita suruh geser, Pak. Saya lihat tuh, psikologi orang, pas kita suruh geser, itu dia lihat ke atas wajah kita itu. Ada yang suruh geser lalu dia berdiri, sudah tahu ini rapat, ini sudah rapat. Disuruh geser, dia berdiri di tengah. Itu biasanya orang-orang yang terlambat datang tuh. Sudah terlambat, nekat ingin masuk surga lebih awal. Langsung menuju ke saf depan, digesernya semua orang, geser. Dia pikir baik perbuatan itu. Padahal Nabi telah mengatakan, jangan sakiti siapapun di hari Jumat. Kalau mau dapat saf awal, datanglah lebih awal. Jangan datang khatib sudah berada di atas mimbar, lalu kita maksa supaya dapat saf awal. Kita pikir kita dapat kelebihan, padahal malah dapat celaan. Lalu kemudian summa ansata, lalu dia diam ketika khatib sedang khutbah, diam, dia dengar, diam. Ini makanya makruh melakukan perbuatan yang lagha, yang lalai ketika khatib sedang bicara, makruh. Jangan lakukan apapun. Jangan main HP. Jangan sampai tidak fokus. Oh, tertidur. Karena paling nikmat itu tidur di hari Jumat, waktu sedang khatib di atas mimbar. Apalagi yang khutbahnya enggak jelas apa materinya. Lalu khutbah panjangnya, na'udzubillah. Itu paling nikmat untuk tidur tu, Pak. Maka khatib kan sudah diajarkan oleh Nabi, khutbah itu pendek. Ini ada khatib, Pak, sudah panjang, bilang lagi, ini panjang sedikit ya, sekali-sekali sebab saya di sini. Sekali-sekali saya di sini, 3 long demung begah harganya. Dipanjangkannya khutbah. Masya Allah. Ini kayaknya khatib tidak paham urusan-urusan syariat. Maka saya sudah bilang, di masjid-masjid manapun sempat saya bilang, di mimbar itu, Pak, ditulis pengumuman. Itu di mimbar ini, ditulis sedikit pengumuman di situ. Khutbah cukup 15 sampai 20 menit saja. Lebih 20 menit Anda tidak dipanggil lagi Jumat yang akan datang. Jangan bicara urusan khilafiyah, jangan rusakkan persatuan kaum muslimin. Tulis itu, Pak. Itu hak BKM menulis. Saya lihat masjid-masjid tulis itu. Supaya khatib jangan suka-suka. Hanya pegang khabar 45 menit. Bicara aja 45 menit. 45 menit bicara saja, Pak. Orang sudah selesai, sudah belanja, sudah beli telur 1 papan, sudah makan nasi di warung AA. Dia masih belum selesai di masjid. Panitia yang rencana ngajak khatib ke warung AA enggak jadi kerja lagi, Pak. Kapajak terus ke Pak Bikilung. Jam 2 kita masuk kerja. Ini akibat apa? Isi kitab tidak diamalkan. Yang cara cuma baca kitab, tidak cara mengamalkan. Padahal hadis Nabi yang menyebutkan tingkatan seseorang disebut alim, yaitu pendek khutbahnya, panjang salatnya. Itu alim. Kalau sudah panjang khutbah, pendek salatnya, bangai. Saya kadang-kadang heran. Makanya sekarang masjid-masjid yang ngundang khatib yang model lama-lama sekali, biasanya enggak datang lagi orang. Siapa khatibnya? Fulan. Aku ajak. Setengah baru lihat dengan dia. Makanya
Itulah akibat tidak melaksanakan apa yang disuruh oleh Nabi SAW. Jadi dia diam dengar khutbah, lalu melakukan salat sempurna bersama imam, salat sempurna, habis salam, langsung Allah perintahkan malaikat hapus dosa-dosanya satu Jumaat. Antara satu Jumaat dengan Jumaat lain, hapus dosa-dosanya. Ini boleh dosa kecil, boleh dosa besar kalau diiringi dengan taubat. Jadi orang dalam proses taubat kan ada sisa-sisa dosa. Kalau dia melakukan seperti ini karena kemuliaan hari Jumaat, Allah hapuskan dosa antara satu Jumaat dengan Jumaat yang lain. Bisa Jumaat kemarin dengan Jumaat ini, bisa Jumaat ini Allah tahan agar dia tidak berdosa ke Jumaat yang akan datang. Begitu kemuliaan orang yang memuliakan hari Jumaat, ya. Jadi ibu perintahkan suaminya, mano ilai mano. Kata ibu kan, pakai minyak wangi, pakai minyak wangi. Apa kata ustaz? Kalau abang enggak mau pakai minyak wangi, biar saya pakai minyak wangi, biar saya yang pergi Jumaat. Kata si ibu. Jadi si ibu ni juga ada pungonya sendiri kadang-kadang. Jadi begitulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.